Sebenarnya udah cukup ini, subhanallah. Dari awal fadluhu azimun wassawabuhu jazilun indallahi azza wa jalla. Ini sudah cukup sebenarnya. Tinggal nyarap doang, nyarap. Sarapan pagi doang. Sudah cukup dari awal ya sampai sekarang, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, memenuhi jadwal aja ya. Antum melihat anak udah bosan Sabtu Kamis di Garda Oto ya, di FIF. Mas Boy, baik Mas Boy. Nah Mas Boy ketua kelas kita nih. Subhanallah ya. Sekarang kita senyum sedikit nggak apa-apa. Senyum ibadah, jangan senyum, insyaallah gila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah wisata rohani FIF Garda Oto rahimakumullah, wabil khusus para guru-guru kita, Ustaz Dedi Martani, alhamdulillah diatur sama Allah kita ketemu lagi sama beliau. Entah tahun berapa, sama acara seperti ini juga Mas Bangun di mana itu? Lupa itu manusia. Beliau dulu ganteng banget dulu, sekarang lebih ganteng, luar biasa. Anak ketemu sama beliau, Allah Akbar. Sudah Allah, lu belum masuk, lu udah rotok, belum masuk ya. Waktu itu semua beliau luar biasa. Dulu beliau pakai batik kayak wali kota Bandung, beliau batik. Anda masih ingat? Ini isti'anah, ini sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Antum yakini berada antum di sini karena billah, isti'anah sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulah kita, bukan. Ya. Ana jangan lupa nah. Mas Ali telepon, Ustaz, ikut enggak nih? Allah Akbar, Ana lupa. Gini. Diatur sama Allah kita ketemu kembali. Ya, Ustaz Jumhar hadir juga. Jarang ketemu anak. Ya, baik kalau ketemu di ACT. Ya, sekarang alhamdulillah ketemu. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fillah Ustaz Doni, ya, Ustaz Bang Muhammad Bang Budi, semua ini ustaz semua nih alhamdulillah. Ya, yang berjenggot, yang tidak berjenggot sama ustaz. Ya. Hadirin rahimakumullah. Udah jam 9 kurang seperempat ya. Wah, jam 9 kurang seperempat Ustaz. Pantesan anak tidur tuh agak baru ini. Nggak tahu jamnya mampus. Ya. Hadirin rahimakumullah,
kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia, berbagai nikmat yang wajib kita yakini bersumber dari Allah. Semalam dibahas tuh Ustaz Dimham, ya, Marrabbuka. Kalau ada pertanyaan tuh tadi Ustaz Dedi bilang nanti kita akan ditanya 4 masalah. Marrabbuka, kita harus bisa jawab. Makanya kalau kau ingin jawab, apalin dari sekarang, ya, insyaallah nanti bisa. Marrabbuka, ketika antum nanti ditanya, Marrabbuka, siapa Rabbu? Rabbi, Rabbu Allah. Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwahu. Itu mestinya begitu. Kita Rabbani, Rabbi Allah, ya, Rabbu Allah, alladzi rabbani, yang mengaturku. Makanya ada Rabbul Alamin. Bukan saya mengatur kita, Rabbal Jami'al Alamin, dari Khalik. Allah adalah Khalik yang mengatur seluruh alam. Ya, kita digenggam sama Allah kita. Ya, usus, ginjal, paru-paru, jantung itu digenggam sama Allah. Maka jangan belagu sama Allah. Ya, ucus antum dicolek sedikit sama Allah. Ucus buntu mana? Gak bisa berak, itu gak bisa berak, gak bisa tuh. Ya Allah. Ya, jadi kita diatur sama Allah SWT. Ya, gerak-gerik kita, tingkah laku kita itu diatur sama Allah SWT. Allah yang mengatur. Wa rabbal jami'al alamin, termasuk alam diatur sama Allah SWT. Bini'ami, dengan ni'am. Ni'am itu kalau kata Ustaz, jama' Ustaz ya. Ya, ni'am itu jama'. Ni'matun, ni'matani, ni'am. Berarti kita dan alam diatur oleh Allah dengan karunia-Nya, dengan nikmatnya. Makanya wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita buka ini sekarang, pintu depan kita buka, pasti akan masuk kawan. Udara, bukan kucing, udara. Ya, subhanallah, itu syai'un la tarahu ainani. Udara tidak dapat kita lihat dengan dua mata kita, tapi masya Allah harganya luar biasa. Al-jauh, al-hawa, oksigen. Berapa banyak saudara kita sekarang tertidur di rumah sakit, tidak bisa menghirup oksigen secara sempurna, bahkan harus bayar dia satu tabungnya. Berapa satu tabungnya? Satu tabung oksigen di rumah sakit berapa harganya? Nggak ada yang tahu. Anak nggak jual gas, Ustaz, begitu jadi nggak tahu. Jadi itu mahal satu tabungnya, hadirin. Kita dikasih gratis nih. Wah, kita keluarkan, kita hirup, masya Allah. Itu baru angin. Tapi ada yang kurang ajar juga, dikeluarin dari belakang. Ya, bless begitu. Allah, ya jangan. Kemudian senantiasa pula bersalawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mesti paham kenapa kita bersalawat. Duduk bersimpuhnya antum hari ini, malam tadi, asbab Rasulullah. Ya, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Rasulullah ila nasi kafatan, wa akhirul anbiya wa imamur rusul, jaa bid-dinil Islam. Hakada. Jadi Rasulullah turun membawa agama Islam. Ya, allazi la yaqbalu Allah, yang tidak akan dikabul oleh Allah dinan ghairahu, selain agama Islam nanti di hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah. Sujudnya antum, rukuknya antum, i'tidalnya antum, zikirnya antum, taubatnya antum, asbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, kalau ada Rasulullah sering kita bahas dan sering kita ulang, jahilun murakkab. Kita kalau ada Rasulullah jahil, tahu jahil, bloon, tahu bloon. Oh, oneng kata dia, oneng. Ya. Kalau nggak ada Rasulullah kita bodoh, goblok, tolol, dongok kita, dongok. Orang dongok tuh nggak dipandang sama Allah SWT. Ya, fal jahlu syarrun wa bala'un wa radilatun. Tuh, orang yang dongok, orang yang jahil, ya, syarrun, buruk dia. Bala'un,
banyak musibahnya, banyak susahnya orang yang jahil. Radhilah, hina di sisi Allah SWT, dihinakan oleh Allah SWT. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, jikalau tidak ada Rasulullah, kita jahilun murakkabun. Jadi begini jahil, beruntun. Apa beruntun Mas Bang? Iya, berderet, bertubi-tubi. Masya Allah, tuh orang goblok bertubi-tubi, kuadrat, begitu. Masya Allah, goblok kuadrat, nggak enak banget dengernya tuh. Tuh orang goblok kuadrat, gitu, goblok banget, gitu hadirin. Makanya kalau tidak ada Rasulullah, tidak terjadi qiyamul lail, tidak terjadi muhasabah, nggak bisa hadirin. Ya, makanya akhlak, etika, adab kita kepada Rasulullah diantaranya bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makanya orang yang ngaji pasti bersalawat, pasti. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau baca hadis begitu, kebetulan yang kita bahas hadis. Ya. Mesti diketahui ini anak sudah hampir 14 tahun di Gatot. Orang yang baru masuk jangan lagu mana. Ya. 14 tahunan di Gatot. Dari lantai 9. Dulu FIF belum ada di situ. Masih sawe di situ sawe. Ada tuh Mas Bang. FIF yang tanda tanganin anak itu. Sehingga jadi FIF gedungnya. Katanya Mas Doni itu. Luar biasa. Makanya jangan belagu mana yang baru. Ya. Anak sudah hampir 14 tahun di Gatot. Subhanallah. Mas Bang dulu belum sunat di situ dia. Anak udah masuk di Gatot. Luar biasa. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, tidak panjang kalam. Ya. Kita kemari di samping beramal saleh, tujuan akhir natijah azimatun indallahi azza wajalla adalah pengen dikabul. Betul gak? Betul gak nih? Tadi itu satu tujuan itu agar kita diijabah amal kita. Jadi bentuk apapun amal ibadah kita, tujuan akhirnya ya Allah, mudah-mudahan diterima. Begitu puasa, apapun ibadah kita, ya kepingin diterima oleh Allah SWT. Makanya harus diperhatikan. Ya ada 6. Kalau cukup waktunya jam 9 kurang 1/4 itu, ya. Fahariyun bikulli akil wa yanbaghi ala kulli muslim al-hazru min hadhihi al-umur. Ya. Fahariyun bikulli akil, sepatutnya bagi orang-orang yang akil, orang yang berakal. Orang berakal, zu aqlin salih, yang memiliki akal yang salih, akal yang jernih, yakni allati tufarriqu bainal haq wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau antum semua di sini hadir mengaku orang berakal, mesti memiliki akal yang jernih. Akal yang jernih yakni allati tufarriqu bainal haq wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukannya cerdas, bukannya pintar. Ya, makanya ada doa Rasulullah al-afaf begitu. Ya, orang yang memiliki akal yang jernih mestinya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa yanbaghi ala kulli muslim, dan sepatutnya kalau kita mengaku orang muslim harus memperhatikan 6 perkara. Ya. Ini 6 perkara ciri tanda amal ibadah seseorang disempurnakan oleh Allah SWT. Jadi kalau antum kepingin amal ibadah mazahirnya, tampilannya apa saja ingin sempurna di sisi Allah, mesti 6 perkara ini diperhatikan. 2 saja mestinya cukup, tapi 6 aja deh, bonus yang 4 begitu, ya. Jadi kalau kita mengaku orang muslim, mengaku orang yang memiliki akal yang jernih, 6 perkara mesti ada di dalam diri kita. Bahkan mesti kita kedepankan. Ya, baik sebelum beramal, pada saat beramal, ba'da, setelah beramal. Kalau kepingin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk langkah kita dari rumah sampai hari ini. Begitu, sampai jam berapa di sini Mas Bambang? Jam berapa? Jam sampai jam 7.15 kita di sini. Oh, kita di sini sampai kapan di sini? Sampai Senin depan. Sampai apa nih? Sampai harus anak nanti pulang duluan. Anak harus ceramah di Lido, kebetulan dekat. Siapa yang mau nganterin anak nanti? Ya, gameblok juga boleh gameblok. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah sekali lagi.
Kalau kita mengaku orang yang akil, orang yang berakal, dan mengaku orang muslim, 6 perkara itu mesti ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah ilmu. Mesti kita memiliki pemahaman. Ngapain sih kita kemari? Apa yang mesti kita laksanakan? Ya. Jadi kedepankan ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi kalau antum mau ngomong, jangan coba-coba ngomong kalau ilmunya nggak paham. Ya, antum mau presentasi apa nih? Jangan coba-coba maju kalau ilmunya nggak punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ngomong-ngomong assalamualaikum dong, ilmunya nggak punya. Betul gak? Jadi kedepankan ilmu. Hatta antum kepingin bikin combro. Tahu combro? Itu combro makanan yang ringan. Siapa yang doyan combro di sini? Tunjuk tangan. Siapa? Emang ibu tuh kau jajan. Ya. Itu combro makanan ringan. Tapi kalau kata ilmunya, insya Allah ancomnya di luar. Combro harus sepele itu combro. Tapi kalau nggak punya ilmu, bikin combro, insya Allah oncomnya masih di warung. Jadi mana oncomnya ini? Nggak ada oncomnya. Bukan combro. Combro nanti oncom di jero. Itu combrong, oncom di warung, masih di warung oncomnya. Nggak punya ilmu. Ya, jadi antum ingin ngomong, ingin beramal saleh, mesti punya ilmu. Tadi kita sudah bahas di mukadimah tuh. Ya. Al-ilmu nurun, al-ilmu syarafun, al-ilmu fadilatun. Tuh. Ya. Jadi al-ilmu nur, ilmu itu bercahaya. Ada kemudahan orang yang punya ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, insya Allah tidak memiliki kesulitan. Walaupun punya kadarnya sedikit, ya, karena punya nur, Nurdin. Ada nama Nurdin di sini ada. Nurnya luar biasa. Kemudian fadilah, orang yang memiliki ilmu fadilahnya besar, keutamaannya banyak, gitu. Ya. Kemudian syarafun, mulia, orang yang memiliki ilmu mulia. Antum jangan cari mulia manusia, cari kemuliaan dari Allah. Kalau Allah sudah muliakan hamba tersebut, seluruh makhluk akan menerimanya. Bahkan diperintahkan Jibril itu untuk memanggil seluruh makhluk, muliakan fulan bin fulan. Karena fulan bin fulan sudah aku muliakan, kata Allah SWT. Nah, jadi kalau antum kepingin mulia di sisi Allah, ilmu penting. Ya, al-ilmu syarafun wa nurun wa fadilatun indallahi azza wa jalla. Jadi orang memiliki ilmu luar biasa. Nah, kebalikan dari orang-orang yang alim adalah jahil. Tadi kita sudah bahas sedikit. Al-jahlu syarrun wa bala'un wa radhilah. Jadi orang-orang yang tidak paham tadi, syarrun, buruk dia, ngomongnya buruk. Ya. Jadi tidak ada keluar omongan kecuali syarrun, buruk. Sama tetangga ngomongin, walaupun dimulai dengan kalimat assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Anu. Nah, mulai itu. Kenapa? Jahil. Ya, datang lagi ke rumahnya, assalamualaikum. Waktu duha udah datang ke rumah orang, assalamualaikum. Fatime, kada wakada, bla bla bla. Kata yang di rumah, emang bener. Dua-duanya tuh keluar. Hadirin. Tadi syarrun, ucapannya buruk, perilakunya buruk orang yang jahil. Bala, banyak musibahnya orang yang jahil. Radhilah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya luar biasa. Inna a'zama baliyatin buliya biha katsirun minal muslimina al-yawm faljahlu bidinillahi azza wa jalla. Fa kullu syarrin wa bala'in wa razilatin wa fasadin wa da'in fi aqidatil ummah, fi ibadatiha, fi muamalatiha, fi akhlaqiha, faljahlu masdaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, inna a'zama baliyatin, sesungguhnya baliyah, bencana, awam yang paling besar. Buliya biha katsirun minal muslimin, yang menimpa umat muslim al-yaum, sekarang ini adalah faljahlu bidinillah, jahil terhadap agama Allah. Laisa tsunami, bukannya tsunami, bukan gempa bumi, bukan banjir bandang, bukan ketiban kecapi, itu bencana. Bencana yang paling awal yang menimpa umat muslim adalah faljahlu bidinillah, jahil terhadap syariatnya Allah. Gitu. Makanya faqul syarr, berbagai macam keburukan,
kehinaan, penyakit, terkait dengan akidah umat muslim, terkait dengan ibadah umat muslim, terkait dengan muamalah antara kita adalah jahil sumbernya. Gitu. Jadi yang terjadi di kalangan kita itu jahil, sudah jahil. Tahu jahil? Blon. Tahu blon? Goblok. Ya, jadi orang goblok tuh kata guru kita kalau minum es ditiup, itu blon namanya. Jadi minum es ditiup, blon namanya. Jadi berbagai macam kesulitan yang menimpa kita, ya, penyakit, kerusakan terkait dengan akidah antara kita, ibadah kita, ya, pergaulan antara kita, akhlak di antara kita adalah fal-jahlu masdar. Jadi masdarnya, sumbernya jahil. Makanya kalau kepingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Ini wadah taklim ini. Walaupun dari jauh kita pulang ke rumah. Ya, Mas Daryono, anak kebetulan khatib Jumat jauh. Baru nyampe udah dijemput ke Bangatan. Anak kebetulan khutbah di Pulau Gadung, macet luar biasa. Ya, karena di Pulau Gadung enggak hujan. Mulai dari Kebun Nanas hujan. Kebun Nanas, Kebun Singkong, Kebun Cabai hujan. Ya, jadi macet total. Luar biasa. Anak baru nyampe. Ya, makanya anak jarang ketemu istri. Jarang. Tapi alhamdulillah 4 anaknya. Alhamdulillah. Ya, ini baru datang dijemput berangkat Sudaryono tuh. Ya, Ustaz harus sholat asar di sana. Anak baru pulang masih pakai gamis. Belum apa-apa, insya Allah. Belum makan, ntar makan di Padang. Kata Mas Doni. Alhamdulillah makan di Padang, anak antum belum makan Padang kan tadi. Anak udah. Dulu sama Ustaz Jumhar makan di Padang. Kalau Ustaz Dedi Martoni makan bangga beliau tuh. Kasihan. Ya. Sampai di mana tadi tuh? Nanti kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi kedepankan ilmu itu sebelum berkata dan beramal, ya. Pokoknya orang yang tidak punya ilmu berabe, nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Ya. Rem itu sangat vital itu. Rem apa saja? Bis, mobil biasa, sepeda, mesti punya rem. Antum bongkar rem, nggak tahu ilmunya, insya Allah remnya macet di sini. Gak punya ilmu, jangan sekali-kali merobak sesuatu tanpa ilmu. Apalagi ibadah, qiyamul lail mesti punya ilmu. Ya, sholat 5 waktu mesti punya ilmu. Pokoknya amal ibadah bentuknya apa saja, kalau kepingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kedepankan ilmu. Makanya wajib tuh ta'lim. Di mana aja ta'lim. Ya, di Garda Oto kebetulan setiap hari apa Ustaz? Setiap hari, Masya Allah. Tinggal datang doang, hadirin. Gak usah pakai mikirin bayaran, gak usah. Datang aja. Ya, tapi kebangatan juga masuk ke masjid gratis mah, berapa? Jangan masuk masjid dalam keadaan gratis, berapa? Apalagi hari Jumat. Ya, harus bayar masuk ke masjid. Antum ke terminal dengan cing 2.000. Makanya jangan coba-coba antum masuk ke terminal pakai uang 10.000, insya Allah berapa? Pak, ada kembaliannya Pak, ngecing lagi Pak, ngecing lagi. Disuruh ngecing lagi ya tuh. Ya, makanya 2.000 aja, 2.000. Kalau pulang kampung masuk WC umum tuh 2.000 siapin. Jangan belangku 50.000, 100 kali aku ngecing. Ya, Pak ngecing Pak, ngecing darah kembalian ya. Subhanallah. Ya, sampai di mana Pak ngecing? Jangan gratis masuk ke EVF dulu. Ya, apalagi hari Jumat. Mas Doni, satu Jumat kira-kira jamaahnya berapa ratus orang ya? 400, gampang. Satu orang 10.000 aja hari Jumat. 10.000 kali 400 berapa? Kalikan 4, 16 juta satu bulan tuh. Menara EVF. Coba anak tanya sekarang jujur, di mana DKI masjid? Satu Jumat berapa? Berapa? 1 juta lebih. Oh, cakep. 4 juta sekali Jumat. Masya Allah. Mantap hadirin. Tambahin besok 25.000. Tambahin. Jangan bakhil antum. Masuk ke masjid lebih awal, cari paling pojok. Ya, tidur. Ngiler lagi najis tuh orang gitu tuh. Udah tidur ngiler. Ya, ini tangan luar biasa tangan. Tangan seperti punya mata. Mana yang 10, mana yang 20. Yang diambil 1.000 orang aja. Padahal tangan gak punya mata. Hadirin, kenapa? Saking bakhilnya tuh orang. Udah gitu cari mana yang lecek. Yang lecek dicari.
Masukin udah, Mas Odi. Pas dia ambil sama panitia, urut itu ini 1.000 diurut, kurang ajar hadirin. Kalau 50.000 masih mending. Ya, makanya jangan jahil atau masuk ke masjid walaupun ngaji gratis, tapi buat infak sedekah. Ya, saban ngaji hari Senin taruh 10.000 gitu. Ya, karena kadang-kadang kalau giliran infak sedekah terasa mahal. Tapi kalau untuk yang lain ya murah. Ya handphone setiap bulan ganti. Setiap bulan ganti handphone. Rumah 3 bulan sekali ganti warna rumah. Menghadap bingung, besok menghadap timur ganti manusia rumah. Itu rumah luar biasa, padahal rumahnya paling abadi tadi itu. Ya, cuma berapa meter kali berapa meter. Makbarah, makabir, kalau nggak tahu kuburan nanti. Itu rumah kita yang abadi. Hias dengan amal saleh. Cuma rumah kita luar biasa, berapa banyak saudara kita sekarang. Sudah 40 tahun dia mati, rumahnya masih cakep hadirin. Kalau dia sudah mati 40 tahun yang lalu. Subhanallah, ini rumah siapa ini? Sudah mati Ustaz 1000 tahun yang lalu. Semua tahu. Tapi rumah kuburan kita nih, kita abaikan hadirin. Nanti antum akan dihimpit di dalam makam kalau antum enggak punya amal saleh. Ya, inna Allah subhanahu wa ta'ala laisa yanzur ila syaraf wal nasab wal mal, masalan wal markub wal maskun wal libas wa surah wa ghaira dzalik. Innama yanzur ila al-qalbi wal amal. Hadirin, Allah tidak memandang kita dari nasab kita, dari kemuliaan kita. Makanya antum jangan mengaku di sini paling mulia. Jangan. Ya, wal mal. Allah tidak memandang dari harta antum. Masalah wal maskun, rumahnya 17, semuanya 17 tingkat. Masya Allah. Bukan itu yang akan dipandang oleh Allah. Wal markub, kendaraannya banyak. Bukan itu. Wal libas, pakaiannya. Ada orang sekali jalan 3 miliar. Ada enggak? Ada. Sepatunya 3 juta sebelah 3 juta. Masya Allah. Kalau sepasang berarti berapa? 6 juta. Ya, ini anak ngarang aja. Tapi ada yang seperti itu. Ya sekali jalan 3 miliar, bajunya Masya Allah luar biasa. Tangan jalan nggak bisa luas, nggak bisa tangannya. Begini, Masya Allah. Giginya nyengir baik, nyengir aja. Emas semuanya. Nawar ikan berapa nih? 1.000. Begitu. Karena kepingin dia giginya. Masya Allah. Itu berapa miliar sekali jalan? Bukan itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yanzuru ilal qalbi wal amal. Nanti kita akan dipandang oleh Allah hati kita dan amal kita. Makanya hari ini kita mudah-mudahan amal kita dan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi antum jangan nangis di sini aja, jangan. Ini luar biasa. Ainan la tamassuhuma an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada 2 ainani, 2 mata. Nanti 2 mata ini tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mata yang bagaimana? 1, ainun bakat min khasyatillah, khaufu minal jalil. Mata yang nangis karena takut kepada Allah. Insya Allah tidak akan disentuh oleh nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita menitikan air mata walaupun sedikit, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dicubit teman-teman, bukan. Ya, takut kepada Allah. Kemudian ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang apa itu? Batat, mabit, melentuk. Apa itu? Ngantuk karena berjuang di jalan Allah. Makanya orang yang ngaji terus ngantuk. Mantap. Tapi udah begini jangan ngantuk terus ya. Bahaya ya. Dosa ya. Tapi kalau ngaji saking khusyuk karena capek takban dia terus melembut, nah itu pahala. Jangan melembut antum terusin, jangan. Itu bahaya. Allah Maha tahu. Ini saksi semua, ini saksi. Ya kita sudah bahas saksi itu ada 3. Makanya kalau ngaji jangan macam-macam sama karpet, jangan macam-macam. Nanti karpet ngomong sama Allah. Ya Allah, betul yang ngaji hari Kamis ya Allah di Garda Oto, tapi molor ya Allah. Hati-hati, akan ngomong semua. Ya, ini kalau ngaji khusyuk. Ya, ada yang ngaji dagang permen, ada yang dagang permen. Anak mau stok nggak enak. Anak baru mulai udah dagang permen. Masya Allah. Siapa sih panitia itu? Jangan, antum kehormat sama anak pulang nih. Masa anggur assalamualaikum permen. Luar biasa. Anak ditawarin lagi setengah. Kalau anak cekik mati antum gimana? Assalamualaikum.
selesai. Ya, sampai di mana lagi tadi? Ya, matanya ngeliat itu karena berjuang di jalan Allah. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan nangisnya kita tadi itu khauf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Jalil. Pertama ilmu. Yang kedua, kedepankan tatkala beramal saleh ikhlas lillah, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah. Jadi kalau antum kepingin sempurna amal ibadah bentuknya apa saja, kedepankan lillah, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah. Khalis, tidak tercemar. Ya, tuh. Kenapa Mbak itu minum air putih? Mbak, kenapa Mbak minum? Anak tanya Mbak, nggak apa-apa, ini jawaban barusan. Bukannya haus, tidak tercemar tuh air. Coba kalau tercemar, walaupun haus, nggak bisa kita minum, hadirin. Kenapa air itu laku aqua, fit, apalagi namanya moya barit, moya zam-zam, gitu, moya Fatimah, begitu kan? Kenapa itu laku? Tidak tercemar, khalis, ikhlas, tidak tercemar hadirin. Coba antum, ya kalau aqua pas dibuka, sok dituang, cacing lagi begini. Nggak diminum, bahkan nggak laku hadirin. Ya, Allah pun begitu. Allah tidak akan terima hamba Allah tatkala amal ibadah tercemar dengan sifat-sifat yang tidak ada gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kepingin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah lillah, harus ikhlas. Ya. Al-a'malu bi ghairi al-ikhlas wala al-iktida kal musafir yamla'u jawfuhu yuskiluhu wa la yanfa' ma fi faidah inda Allah azza wa jalla. Jadi seluruh amal ibadah tanpa tunduk, tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kal musafir, seperti musafir. Kita sudah paham, musafir amat membutuhkan apa? Air. Tetapi kantongnya selangkah demi langkah diisi pasir, yuskil, sakila, akan memberatkan dia. La yanfa', tidak ada manfaatnya. Nah, begitu juga tatkala kita beramal saleh, tidak ikhlas kita, tadi percuma, mardud, la tuqbal indallah, sia-sia, tidak dikabul oleh Allah. Batala amalu wa habita amalu, amalnya batal. Hadirin, habita dihapus amalnya. Antum punya kerjaan, dilaporkan kepada atasan antum, kerjaan antum dihapus, dibatalkan sama atasan antum. Wah, antum kecewa. Ya, apalagi ibadah antum di-reject sama Allah. Tahu di-reject? Di-reject. Ini sholat antum di-reject, qiyamul lail antum di-reject, Allah, sedekah di-reject, kurban kemarin di-reject. Ya, ada yang alhamdulillah cerita jadi jagal dadakan hadirin kemarin. Ya, karena tukang jagalnya terbalik, jatuh katanya. Ya, Mas Daryono, besok-besok gak usah manggil siapa-siapa, panggil dia aja untuk motong sapi, asal jangan nyenatin, bahaya. Ya. Itu korban antum bisa reject di hadapan Allah kalau antum tidak ikhlas. Ya, udah, tatkala antum berkorban, lillah, khalisan lillah, min ajlillah. Ya, sedangkan panitia itu memberikan nomor hanya untuk birokrasi supaya mudah. Ya, jangan antum ngaku itu nomor 7 kambing gua, gitu. Udah kambing yang kurus lagi hadirin diakuin. Ya, nanti pahanya dua-duanya buat gua, lah buat siapa yang lain? Ya, jangan ikhlas, khalisan lillah, min ajlillah, ibtigha'a mardatillah. Yang ketiga, tatkala amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba', mutaba'ah, ittiba' wal iktida' wal isti'mal bisunan wa in kana qalilan. Begitu. Syarat amal ibadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala ittiba', ikuti aturan mainnya. Kemudian tunduk kepada aturan main, amalin aturannya. Gitu, makanya ada kalimat aturlah diri kalian. Ini belum sempurna hadirin. Aturlah diri kalian dengan peraturan. Belum sempurna. Aturlah diri kalian dengan peraturan yang teratur. Belum sempurna. Sesuai dengan yang Maha mengatur, baru sempurna. Insya Allah hidup antum akan teratur. 5. Apa itu? Ya, atur diri kalian dengan peraturan yang teratur, sesuai dengan yang Maha mengatur. Insya Allah hidup antum teratur. Nah, amal ibadah kita harus teratur, harus sesuai ittiba'.
wal iktida wal istimal bisunnan wa in kana qalilal ilmi. Walaupun ilmu kita sedikit. Jadi kita jangan bersedih punya ilmu sedikit. Yang penting tadi ikuti ilmu. Kata ilmu, jangan kalian keluar rumah kecuali berwudu. Jangan kalian tidur sebelum kalian berwudu. Ini ilmu yang sedikit. Amalin, hadirin. Amalin. Orang yang sudah melazimkan berwudu tatkala hendak keluar rumah, tatkala dia keluar rumah tanpa berwudu seperti orang keluar dari rumahnya tanpa membawa kunci mobil. Padahal dia perlu mobil tersebut. Insya Allah akan balik ngambil apa? Ngambil kunci. Nanti antum begitu. Kalau sudah antum terbiasa tidak keluar rumah kecuali berwudu, tatkala keluar rumah antum lupa Allahu Akbar, saya belum berwudu. Ya. Jangan sudah sampai gak ada otot, ingat belum berwudu balik ke rumah, belum nanti itu. Ya, ambil wudu aja tidak ada otot. Begitu. Jangan Allahu Akbar kalau saja jadi. Kalau belum berwudu lupa ingat pulang. Atau pulang kalau sampai di rumah dan tidak ada otot dikasih es tuh. Ya, jangan berwudu tidak ada otot gitu. Nah, kebetulan masih ada otot sholat duha gitu. Hadirin, ilmu sedikit jangan bersedih kita. Gitu. Yang penting kita peduli. Kepedulian kita untuk diri kita, apalagi untuk orang lain, begitu. Jadi yang keberapa tadi itu? Ketiga, ya, yang ketiga ittiba. Insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah dibahas, sudah paham kita semua. Kemudian al-istiqamah. Amal ibadah kita menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah. Istiqamah itba'ul hasanah bil hasanati. Ikuti kebaikan yang sudah kita laksanakan dengan kebaikan berikutnya. Antum tidak boleh beramal saleh di musim-musim tertentu. Enggak boleh. Kita jangan bangga beramal saleh dari kemarin sampai sekarang. Ikuti nanti di rumah. Istiqamah. Ya, ikuti kebaikan yang sudah antum laksanakan dengan kebaikan berikutnya. Jangan kita beramal saleh di musim-musim tertentu, ya, di musim wisata rohani kenal Allah, nangis, ya, sampai di rumah nggak nangis berantem sama laki, gitu, sama suami, sama istri. Jangan. Istiqomah. Al-istiqomah fi ta'atillah fi ibadatillah haitsu ma kuntum. Ya, di mana saja kita berada istiqomah. Ada kalimat begini, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi karamah itu menjadi lebih sempurna kalau kita istiqomah. Lebih baik daripada 1000 karamah. Udah istiqomah. Istiqomah fi ta'atillah. Innallaha subhanahu wa ta'ala lam yaj'al li'amalil mu'min dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak membatasi amal seorang mukmin kecuali kematian. Jadi batasan amal ibadah seorang mukmin kematian. Nanti antum kalau sudah mati jangan pakai sedekah, jangan. Kalau antum mati jangan pakai sholat tahajud, insya Allah kabur semua yang lihat. Udah, kalau sudah mati nggak usah beramal. Jadi kita ini dibatasi amal ibadah kita dengan kematian. Makanya ada kalimat dari Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi beribadah kepada Rabb, kepada Allah SWT hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya keyakinan. Apa itu keyakinan? Al-maut. Tadi itu dibaca sama beliau, termasuk maknanya. Ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab summa la tunsaru. Ini tahdzir dari Allah SWT. Ya, wa anibu ila rabbikum wa anibu. Apa anibu? Taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atillah. Badiru al-musara'ah. Sari'u bergegas. Segera segera gitu. Ya, wa aslimu lahu, berserah diri kepada Allah sebelum datang azab. Summa la tunsaru, antum enggak bisa ditolong lagi. Kalau sudah enggak ditolong lagi berapa? Makanya sekarang nih, mumpung belum datang azab kepada kita, bertobat kepada Allah. Ya. Bahkan di ayat yang berikutnya, min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Baghtatan termasuk al-maut. Al-maut ya'ti baghtatan. Kematian datang secara mendadak.
Gak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Makanya sebelum itu datang, badiru bil a'mal saleh, bergegas beramal saleh. Ya, bukan saya bergegas, il jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, jangan ragu. Ya, makanya ada kalimat itu, al-mubadara ila al-khairat wa hassa man tawajjaha li khairin ala al-iqbali bil jiddi min ghairi taraddud. Bergegas beramal saleh, sudah bergegas bil jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, jangan ragu tatkala beramal saleh. Nah, hadirin, istiqomah kita. Ya, jangan kita beramal saleh di musim-musim tertentu. Supaya lebih paham, bulan Ramadan diawasi Allah, bulan Syawal diawasi Allah, bulan Zulqa'dah diawasi Allah, bulan Zulhijjah diawasi Allah. Apa maknanya? Jangan kita mengenal Allah di Ramadan, jangan qiyamul lail Ramadan, tilawatil Quran Ramadan, sedekah Ramadan, bahkan mengaku, ya Allah, Kau atur diriku ya Allah di bulan Ramadan. Mantap kalimatnya. Tapi bulan Syawal diatur sendiri, hadirin sama dia. Jangan, istiqomah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala ahwalikum wa a'malikum raqibun musyahidun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala ahwalikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hal keadaan kalian. Jadi hal kita ini, keadaan kita dari kemarin sampai sekarang Allah tahu. Wa a'malikum, dan perbuatan kita Allah tahu. Bukan saja Allah tahu, raqibun, Allah mengawasi, musyahidun, Allah menyaksikan. Makanya istiqomah menjadi penting buat kita. Istiqomah, ya terus menerus. Qiyamul lail di sini, di rumah qiyamul lail. Ya, ya nggak harus banyak, dari Ustaz bilang nggak usah banyak. Ya minimal witir, kalau misalkan qiyamul lail capek, takban misalkan. Ya, termasuk itu abwaabul khair. Pintu-pintu kebaikan Allah diantaranya qiyamul lail. Ya, nah sekarang mudah-mudahan ada yang lupa kalau sudah didengar. Ini anak tanya aja nih. Sehabis wisata rohani ini ada pernyataan dari panitia. Ini supaya kita pahami. Jamaah sekalian, selesai ini cari mall yang paling terdekat. Mall yang paling terdekat. Kata siapa tuh? Kata panitia. Ambil yang kau inginkan. Gitu. Nanti yang bayar panitia. Ini kabar baik apa kabar buruk? Nah, sekarang anak tanya, apa yang pertama kali kalian cari? Ibu, apa yang pertama kali ibu cari? Sembako. Mantap. Yang lain? Hah? Mbak apa? Pintu. Ah, itu cakep, pintu. Jadi pertama yang harus kita cari adalah pintu, bukan sembako. Pintu. Ya. Walaupun gratis dijamin sama Ustaz Doni. Jadi cari ke mall yang paling terdekat, ambil semua oleh-oleh yang bayar beliau. Jadi kalau yang antum cari sembako, pintu, gak ada jadi insya Allah muter baik. Sampai sore gak dapat aku. Cari pintu. Wa kadzalika Allah, begitu juga Allah memberikan kebaikan kepada kita luar biasa. Cuma antum nggak tahu, langsung ya Allah minta jodoh ya Allah. Ya Allah, naikkan pangkatku ya Allah. Gitu. Gak bakalan dapat kalau antum tidak masuk ke dalam abwaabul khair, pintu-pintu kebaikannya Allah. Makanya orang banyak yang gak tahu. Kata siapa pergi haji susah? Ya, kata siapa umroh itu susah? Kata siapa punya bini 3 susah? Kalau sudah dimudahkan, anak juga anak satu. Tapi kalau Allah mudahkan, Ustaz berapa Ustaz? 1. Ustaz yang takut masih. Apalagi anak. Ya? Artinya kalau sudah dapat pintu-pintu kebaikan dari Allah, segalanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal amra fil Islam kulluhu yasirun liman yassarallahu alaihi. Jadi perkara umat Islam itu mudah, tapi bagi yang dimudahkan sama Allah. Makanya hidup kita di muka bumi mencari kemudahan Allah, cari pintu-pintu kemudahan Allah. Di antaranya qiyamul lail. Gitu. Jadi jangan langsung minta ini. Ya, jangan langsung minta ya Allah naikkan pangkatku ya Allah. Tidak ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Goblok itu namanya hadirin. Jadi beribadah dulu baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi beribadah baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istiqomah. Ya. Istiqomah fi taatillah. Jadi setiap saat, ya tadi itu, sesungguhnya Allah mengetahui hal kita.
zuhur diawasi Allah, asar diawasi Allah, maghrib pun diawasi Allah. Jangan sholat jamaah maghrib doang. Ya karena pulang bisa sholat maghrib berjamaah. Iya isya jamaah subuh enggak, jangan. Jadi senantiasa kita sholat berjamaah. Jadi maknanya istiqomah. Kita sudah paham. Di antara amal ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah sholat berjamaah. Min afdalil a'mal indallahi azza wa jalla min asyraf. Ya min asyrafil ibadah indallahi azza wa jalla as-salatu ala waqtiha bil jamaah fil masajid. Termasuk amal yang paling ibadah adalah sholat tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Nah istiqomah kita jangan zuhur saja. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, karena semua waktu diawasi. Asar miliknya Allah, gitu supaya kita paham. Yang terakhir yang mesti kita perhatikan tatkala hendak beramal saleh, pada saat beramal saleh, setelah beramal saleh adalah doa. Makanya tadi sama beliau ditutup dengan doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Makanya makna doa da'watul insan ila rabbi azza wa jalla, ila rabb fi jalbil manafi' wa daf'il mudar. Itu makna doa. Doa adalah seruan insan, permohonan insan, curhatnya insan ila rabb, kepada rabb, li jalbil manafi' wa daf'il mudar, agar manfaat dekat kepada kita, mudarat jauh. Jadi intisari doa cuma dua. Kebaikan dekat kepada kita, keburukan jauh. Tapi mesti punya syarat doa itu. Ya. Jadi jangan yang penting saya berdoa, nggak bisa. Harus punya syarat. Tatkala kita hendak berdoa kepada Allah SWT, pertama harus kembali kepada lillah. Harus karena Allah untuk berdoa. Kemudian jangan berlebihan tatkala berdoa. Ada doa yang berlebihan, banyak. Allahumma ja'alni nabiyyan, itu ya Allah jadikan saya nabi. Nggak bisa. Ya, banyak orang yang mengaku nabi. Jadi doa jangan mafi udwan, jangan berlebihan tatkala berdoa. Walaupun doa ibu kepada Allah untuk anaknya, padahal doa ibumu dikabulkan Tuhan. Tapi tatkala ibunya berdoa tapi berlebihan, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, walaupun tadi wabil asharihum yastaghfirun, kubaila subhi, menjelang subuh ibu antum bangun, dia berwudu, dia sholat, habis sholat dia berdoa, ya Allah. Tapi doa yang berlebihan tidak akan diijabah. Ya Allah, jadikan anakku Gatot Kaca, ya Allah, bisa terbang. Nggak bisa dikabul sama Allah. Berlebihan doanya. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau berdoa jangan berlebihan, tidak akan diijabah oleh Allah SWT. Gitu. Ya, jadi jangan berlebihan. Ya. Dan doa itu jangan terlalu dirinci. Jangan. Rasulullah doanya mujmal. Makanya sering dibaca sama Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Insya Allah. Itu dunianya hasanah kalau dirinci, masya Allah, bejibun. Tahu bejibun? Banyak. Dunianya hasanah, punya istri cantik, montok, mantap, kaya. Tuh dunia hasanah. Gak usah dirinci. Jadi Rasulullah paling suka doanya dengan doa yang jawabnya, begitu. Dengan doa yang global, mujmal saja. Jadi antum kalau berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku ini, cukup. Jangan dirinci, ya Allah sembuhkan penyakitku ini, ya Allah. Kadang-kadang di pantat, ya Allah. Kadang-kadang di jempol. Enggak usah. Allah lebih tahu dari antum. Gak usah dikasih tahu Allah. Kadang-kadang jam 2 datangnya Allah, kurang ajar banget. Saya lagi ngantuk-ngantuknya. Enggak usah. Ya Allah sembuhkan penyakitku ini, ya Allah. Sudah. Kebetulan aku tidak paham doa yang asbabul wurudnya dari Rasulullah. Ya, kan ada tuh. Allahumma rabban nas. Hafal gak tuh? Yasabil basa wal marad ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru. Sama enggak hafal karena enggak ngaji. Ya, kalau yang ngaji insyaallah bisa. Ya, walaupun ngaji seminggu 17 kali enggak dihafalin enggak hafal-hafal juga. Ya, makanya qaidu al-ilmu bil kitabah aw bil hifz. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan dan hafalan. Ya, tidak antum walaupun ngaji sebulan 1000 kali. Sebulan 1000 kali ngaji, ada nggak tuh orang? Tapi tidak diikat dengan tulisan, tidak diikat dengan hafalan, itu akan hilang. Begitu. Makanya kalau ngaji, di antara kesempurnaan taklim tadi, ikat ilmu itu dengan tulisan, ditulis. Ya,
syarat-syarat doa, tulis. Ya habis itu dibaca. Jangan habis ditulis ditaruh di situ. Apa itu namanya itu Mas Muhammad? Kalau orang Betawi menggel, atau menggel? Palang pintu. Insya Allah palang pintunya jadi ulama. Ya. Jadi antum baca, habis ngaji tulis baca. Subhanallah, Ustaz Denny Martoni. Nih oleh-olehnya. Ini kagak, nah lihat kagak ditulis dari tadi nih. Bawa not gitu, mau direkam, nanti dijadiin apa namanya CD, dikasih bayar, jangan gratis. Bayar, panitia jadi untung, alhamdulillah. Masukkan ke masjid, begitu, ya. Nah, jadi kemudian tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir syaratnya adalah ijtinabul haram, ijtinabul ma'asi wal muharramat wal dzunub. Jadi syarat berdoa itu adalah tinggalkan yang haram. Ya, tinggalkan yang dosa, maksiat tinggalin. Insya Allah dijawab. Walaupun antum ngangkat tangan antum sampai bulu ketek kelihatan orang, tapi antum tidak meninggalkan al-ma'asi wal muharramat wal dzunub, mardud. Tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi, satu lagi. Oh, taubat. Ya mestinya dari itu taubat. Ya, di antara yang mendatangkan kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala ibuna ilallah. Bertaubat kepada Allah tadi itu. Ya, dibaca oleh beliau surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dibaca tuh surah Az-Zumar ya, dari ayat 53 sampai 55 kalau nggak salah. Tapi ditulis sama zawiyah berikutnya sama beliau ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, orang-orang yang melampaui batas, dia banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa kita illa syirka billah, kecuali syirik kepada Allah. Antum jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Tidak ada ampun dari Allah, apalagi sudah faman mata ala syirka billah. Orang siapa yang wafat dia mati masih syirik kepada Allah, khalidun mukhalladun finnar, kekal dan dikekalkan dalam api nerakanya Allah SWT. Innallaha la yarda. Allah enggak ridho siapapun kita berbuat syirik kepada Allah. Ya, makanya tadi tauhid. Ajarkan keluarga kita tauhid. Ifradullahi bil ibadah. Gitu. Esakan Allah dalam beribadah. Tampilan ibadah banyak. Berdoa hanya satu kepada Allah. Berdoa hanya satu kepada Allah. Ya, berkurban hanya kepada Allah. Gitu. Jadi tauhid maknanya ifradullahi bil ibadah. Esakan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas juga ini sebenarnya. Taubat itu terkait dengan kalimat istighfar. Astagfirullah, Allah maghfir. Nah, minimal saja. Minimal orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja waktunya, minimal dapat dua perkara. Pertama, tazkiyatun nufus. Orang yang banyak istighfar jiwanya akan tenang, bersih gitu. Walaupun susah tidak terlalu susah. Walaupun sedih tidak terlalu sedih. Walaupun panik tidak terlalu panik. Tazkiyatun nufus. Jadi antum kalau kepingin jiwanya tenang, bersih, gak usah ngarang. Kalau jiwa antum ingin tenang, bertapak di gunung, bertapak di kali, Sunan Kali Ciliwung, gak usah. Ya, sampai telanjang aja telanjang. Tapi musrati kali dilihatin, gak usah. Perbanyak ibadah, di antaranya yang mendatangkan tazkiyatun nufus, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, futihat abwabur rizq. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah akan dibukakan pintu-pintu rizki. Supaya kita paham, akan dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah SWT. Gitu. Ya, jadi makanya tadi taubat. Yang terakhir berarti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sudah kita bahas tadi. Ar-ruju' min maksiatillahi ila ta'atillah. Kembali dari bermaksiat ya kepada Allah menuju taat kepada Allah. Yang dulu saya bermaksiat kepada Allah masa lalu. Sebaik-baik orang yang masa lalu, sebaik-baik orang yang punya masa lalu dua. Lompat sejauh-jauhnya, berlari sejauh-jauhnya mencari dua perkara.
Jadi tobat nggak usah bagaimana cara saya tobat. Antum bayar 5 juta, mandi dikali 5 kali, nggak usah. Jadi cara orang, bagaimana cara hamba Allah bertobat? 2 caranya. Melangkah sejauh-jauhnya. 1, mencari ilmu nafi, mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal saleh, perbanyak amal yang saleh. Karena termasuk tobat itu penyakit hati, hadirin. Jadi dosa, maksiat, penyakit hati. Innal amwadil azimah allati tata'alaq li qulubin nasi la tudawu. Sesungguhnya penyakit yang sangat dahsyat terkait dengan hati manusia tidak ada dawa, tidak ada obatnya. Illa kecuali 2, ilmu nafi wal amal saleh. Jadi kalau kita banyak dosa itu hati kita rusak. Ya, makanya caranya sudah cari pemahaman, cari ilmu nafi, namanya adabul mawarid. Sumber yang paling menjagarkan adalah al ilmu nafi, gitu. Ya maqala Allah wa maqala Rasul wa maqala sahabat atau ulama. Itu sumber yang paling menyegarkan, ilmu yang bermanfaat. Jadi cara orang bertaubat kepada Allah, pertama cari ilmu yang bermanfaat, yang kedua beramal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.